Akhir ini terdapat isu dalam dunia pendidikan yang membuat seluruh tenaga kerja honorer di Indonesia menjadi panik, dan isu yang dimaksud adalah penghapusan pegawai honorer. Isu ini pertama kali dimunculkan melalui surat edaran nomor B-SM.M.02.03 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2022 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri PAN-RB saat dijabat Cahyokumolo. Surat edaran itu sendiri merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tersebut, diatur berbagai ketentuan mengenai tenaga honorer, yakni P3K dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Aturan ini berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN yang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain larangan mengangkat pegawai non-ASN, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Pada tanggal 25 Juli 2023, serta harapan datang kepada pegawai honorer melalui surat edaran nomor B-SM.M.01.00/2023 yang dikeluarkan oleh PAN-RB. Di dalam surat edaran tersebut, diharapkan agar seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah terkait permasalahan status dan kedudukan ex-THK 2 atau yang biasa disebut pegawai honorer dan tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN. Pertama, PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kedua, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN yang dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Mengutip surat edaran Menteri PAN-RB nomor B-1521.M.SM.01.00/2023 disebutkan bahwa penundaan penghapusan tenaga honorer sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa ex-THK 2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kemudian pemerintah juga menyatakan bahwa penghapusan pegawai honorer akan ditunda sampai Desember 2024. Hal ini dipertegas melalui pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Oktober 2023. Pasal tersebut berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Menurut artikel di CNBC Indonesia, data tenaga honorer yang terdaftar di BKN saat ini sebanyak 2,3 juta, namun berpotensi membengkak karena Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, mengaku menerima ada 3,38 juta tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dan memegang bukti tidak masuk ke dalam data itu. Oleh sebab itu, Menteri PAN-RB Abdullah Aziz Anas menegaskan selama periode penundaan hingga Desember 2024, BPKB dan BKN akan melakukan audit secara paralel untuk mencari bukti-bukti otentik dan valid terhadap tenaga honorer yang terbukti sudah puluhan tahun mengabdi dan mana yang baru menjadi tenaga honorer karena titipan. Rencana penghapusan ini menuai polemik karena saat ini ada 5,6 juta tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Meski begitu, Kemenpan RB berjanji tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang menimpa tenaga honorer.
Kementerian Pimpinan Abdullah Azwar Anas ini juga tengah menyiapkan solusi agar para honorer bisa beralih menjadi P3K. Nah, feeders, bagaimana pendapat kamu mengenai isu ini? Jika kamu punya pendapat mengenai isu ini, bisa dituliskan di pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini agar makin banyak yang tahu mengenai isu ini.